Siap, Pak. Ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Kita rubah itu sistem pemikiran yang ada di otak kita ini. Yang bertanya itu nggak ngerti. Tidak. Yang bertanya itu orang yang sudah paham tapi ingin paham lebih dalam. Siap. Ya. Ibarat orang kalau kita diarahkan kepada suatu tempat, misalnya saya mau ke Jalan Ahmad Yani, lokasi di sini. Nah, kita tahu bahwa itu ada Ahmad Yani, tapi kita ingin lebih dalam. Ahmad Yani dekat jalan mana, posisi di mana, kira-kira berapa waktunya. Ya. Ya, Jadi di sini mahasiswa dirubah pemikirannya. Jangan kalau ada pertanyaan, malas untuk bertanya. Ada pertanyaan, karena nanti dipikir temannya tidak paham. Paham semua. Kalau nggak paham, kurang paham, lebih paham, silakan bertanya. Nggak ada yang bertanya, dirubah. Ya, siap. Ya, kalau perlu dosen tuh Anda tanya. Jadi dosen tuh belajar. Kalau dia nggak ditanya, dia nggak belajar gitu loh. Ya, Pak. Malah ilmunya dangkal. Nah, itu beberapa yang saya minta. Kalau Anda sudah jadi mahasiswa di sini, semuanya ini nanti orang yang aktif. Ya, Ya. ini saya ingatkan ya. Nanti pertemuan kedua yang tidak ada on cam, yang tidak ada kameranya langsung dimusnahkan dari kehidupan perkuliahan. Baik, Pak. Dan dengan alasan ya karena kita berempati kepada orang yang berbicara. Kalau Anda berbicara sama orang berhadapan lalu Anda nunduk membelakangi, orang akan tersinggung. Itu pola di perkuliahan ini. Ya, jadi saya merubah sistem tatap muka yang berhadapan di kelas jadi online, tapi di situ tetap Anda bisa on cam di situ. Siap. Nah, kalau di jam saya hanya ini aja karena 2 kali kemarin ada kesalahan ya. Jadi kita sejadwal ya, Senin jam 18.15 sampai 19.30. Kenapa 18.15? Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang baru datang atau yang ingin beribadah. Baik, Pak. Dan selesai 19.30. Ya, di hari Rabunya itu jam 20.00 sampai jam 21.30 sesuai dengan jadwal ya. Dan kemarin ada sedikit miskomunikasi sehingga Bu Tiwi duluan ya, karena memang saya hari Senin jam 19.30 itu saya briefing di Universitas Ciputra ya untuk program kewirausahaan, jadi sudah ada jadwal tersendiri saya di kampus lain. Jadi itu ya. Nanti yang off cam apapun alasannya nanti ya, kalau ada aktivitas silakan tinggalkan ya. Nanti off cam-nya nanti yang tidak ada gambarnya tetap akan dibinasakan dari kehidupan perkuliahan ya. Siap, Pak. Karena di sini perkuliahan itu bagi saya itu sakral ya. Dan itu adalah hal yang harus kita ikuti dengan benar. Ini sesi pertama masih saya kasih kesempatan. Sesi kedua nggak ada lagi kesempatan. Baik, Pak. Oke. Itu dan saya di dalam perkuliahan ini ya selama 8 pertemuan tidak ada UTS tapi langsung UAS di pertemuan akhir ya teman-teman dan UAS. Nah ini saya tanya di sini rata-rata domisilinya nanti tolong dijawab ya. Ada semuanya ini dari Surabaya atau ada yang di luar Surabaya? Ya Pak, ada. Di luar, Pak. Iya, Pak. Kalau Surabaya gimana? Saya top, Pak, dari Surabaya, Destin Nur Fatimah. Yang di luar Surabaya di mana aja lokasinya? Tolong sebutkan. Di Batam, Pak. Batam. Malang, Pak. Malang. Madura, Pak. Sumeneb, Pak. Jakarta, Pak. Jakarta. Ada yang dari Afrika Selatan di sini? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Yang dari luar pulau, siapa aja? Dari Kalimantan, dari Papua, ada? Saya Sulawesi, Pak. Nias ada, Pak. Nah, Sulawesi. Kan, Pak. Nias, Pak, ada. 3 orang, ada Pak. Oke. Dari mana lagi? Ayo sebutkan aja, nggak apa-apa. Ini masih teman pertama kita perkenalan dulu. Kalimantan Timur, Pak, IKN. IKN-nya di mana? Balikpapan atau Tegarong? Sebulu Murakaman? Apa?
Sepaku Pak di titik nol. Wah, titik nol ya. Sepaku. Ada yang sepalu. Tidak ada, Pak. Ada. Yang di balik papannya sama Rinda ada? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Jadi rata-rata Surabaya ya. Sumenep Pak. Ada Menep ada ada. di Provinsi Gorontalo Pak. Gorontalo. Oke. Yang Pak, yang dari luar negeri silakan. Timur Leste pun luar negeri sekarang. Belum ada, Pak, mungkin. Ini teman-teman ya. Bisnis ini jangan dibuat enteng. Saya ada mahasiswa yang dari Surabaya itu sekarang menjadi seorang yang kaya, bahkan miliarder tapi nggak terkenal. Karena apa? Dia buka restoran di Timur Leste. Jadi dia di Surabaya sepi restorannya masakan Indonesia. Bukalah dia di Timur Leste dan di sana mata uangnya US dollar, nggak ada mata uang Timur Leste. Anda bayangkan, kalau dia jual pecel 21.000, kalau dolar 16.000, misal Rp1 16.000, kalau 3 sudah berapa harganya? Ya, karena dia nekat untuk keluar dari zona nyaman. Nah, begitu pula Anda ini semuanya. Kalau Anda merasa di Indonesia sudah penuh, segala macam, itu negara Kamboja, Laos, kalau Anda giat usaha, malah jadi kaya itu, yang Asia Tenggara itu. Coba aja itu. Ya. Iya, Pak. Tapi jangan ke Myanmar, nanti dipikir Rohingya nanti, ya. Bahaya nanti. Ke Singapura. Brunei Darussalam. Kalau di Brunei Darussalam, pokoknya jangan jual miras. Negara Brunei, haram, ya. Kalau Indonesia boleh masih. Nah, itu adalah contoh ekonomi itu semuanya bisa berkembang. Termasuk event kemarin, Timnas main. Itu ekonomi itu. Mulai dari pedagang, kaos, tukang parkir, ya. Makanya sepak bola itu kalau dipelihara itu perputaran uangnya itu miliaran per hari satu kali, ya. Dari ratusan juta sampai miliaran. Betul, Pak. Nah, makanya Indonesia itu menguatkan ekonomi dengan cara apa? Banyak kegiatan. Mandalika itu tinggi tuh. Hotel penuh kalau ada turnamen balap-balapan. UKM barang dagangannya dibeli para pembalap-pembalap dari Italia, dari mana. Anda bisa cek itu. Nah, ketika hotel itu penuh, penginapan penuh, muncullah bagi orang yang tidak bisa nginap tenda dari 300.000 sampai 600.000. Ya. Nah, itu putaran ekonomi. Ya, jadi yang saya ajarkan di ekonomi ini adalah hal-hal yang nyata yang nggak bisa dibohongi. Bukan teori, tapi hal-hal aplikasi yang praktis. Ya, Pak. Contoh, ketika minyak goreng mahal, itu emak-emak yang punya akal itu langsung antri. Bahkan ada yang ikut fitness, biar tangannya besar, agar bisa ikut antri dan kuat dalam antrian. Nah, itu ekonomi juga itu. Apa ekonominya? Pengambil keputusan di rumah tangga, apakah ibu atau bapak? Ngambil keputusan bapak. Bapak. Ibu, Pak. Ibu. Bapak. Di saya bapak. Bapak. Pak. Yang ngatur keuangan, masa hari ini bapak apa ibu? Kalau Ibu. keuangan ibu, Pak. Ibu. Ibu, Pak. Kalau ada yang bilang yang ngatur keuangan bapak, yang kerja bapak, nah itu nanti bapaknya bisa pakai rok gitu, ya. Oh iya, Pak. The power of mom. Bangsa emak-emak itu adalah pengambil keputusan di rumah tangga. Emak-emak ini adalah ras terkuat di bumi loh. Rating kiri belok kanan, rating kanan belok kiri, ya. Betul. Kalau punya utang lebih galak yang punya utang daripada yang ngutangi, ya. Itu karena dia pengambil keputusan di rumah tangga. Sehingga kalau ngatur menu makanan, minuman itu yang ngatur istri, bapak cuma terima beres gitu. Iya. Iya apa tidak? Iya, Pak. Betul. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan, jadi di sini kan banyak juga yang perempuan. Anda di sini adalah calon pengatur ekonomi rumah tangga. Recording in progress. Ya.
Ya. Saya jelaskan Anda di sini calon pengatur rumah tangga. Yang bapak-bapak ini adalah calon tukang nafkah untuk rumah tangga. Iya, Kenapa saya Pak. katakan seperti itu? Sekarang ini bapak-bapak yang tugasnya menafkahi malah main judi slot, Astagfirullah. ya, kebanyakan Iya. loh. Saya punya ponakan gaji 7 juta kerja di hotel Jakarta, gajinya 7 juta, kena judi slotnya 10 juta. Sudah dikuliahin orang tuanya, dari kecil dihidupin, ini sudah kerja malah nyusahin lagi. Tolong stop itu yang namanya judi slot, stop itu yang namanya investasi, itu semua bohong. Ya, kalau Anda mau kaya sukses, kerja keras, Betul. bisnis, berjualan, dan semua bisnis itu yang ada yang mengatakan nol resiko, itu bullshit. Karena semua bisnis itu punya resiko. Ya. Apa resikonya? Tidak laku dan gagal. Nah, kita belajar manajemen itu untuk meminimalisir agar bisnis itu tidak terlalu banyak rugi. Ya, Ya. itu yang Anda paham. Karena itu bagian juga dari namanya ekonomi. Ekonomi itu ilmu mengatur keuangan rumah tangga. Ekonomi juga mengatur kehidupan orang banyak. Makanya Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, itu berdaharanya seluruh Indonesia. Dia nyariin pajak-pajak segala macam. Nanti dikeluarkan lagi dalam bentuk APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ya. Membayar gaji presiden, PNS, TNI, Polri. Itu Ibu Sri Mulyani itu yang sumber bendaharanya. Nah, dengan adanya Anda sebagai pengusaha, itu juga membantu para orang Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya. Karena pengangguran hanya bisa diatasi dengan adanya lapangan pekerjaan. Pengangguran tidak bisa diatasi dengan cara lapangan judi slot, lapangan judi toto gelap, dan pengangguran tidak bisa diatasi dengan cara yang tidak benar. Contoh, ya, mengatasi pengangguran dengan menjadi kurir narkoba itu tidak dianjurkan di dalam ekonomi. Mengatasi pengangguran dengan cara menjadi seorang penari striptis, nggak bisa menyalahi aturan agama dan ekonomi. Iya. Pak, saya uangnya banyak, Pak, tapi saya sering pesan cewek lewat micet. Itu juga melanggar ekonomi, merusak ekonomi. Iya apa tidak? Iya, betul. Nah, Ya, Pak, betul. 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 Saya senang kalau ngomong ibu-ibu di kaum perempuan. Betul. Kita Betul, berantas. Pak. Betul. Itu laki-laki hidung belang perlu diberantas, Pak. Buaya darat perlu diberantas. Ya. Ya. Karena itu yang bisa merusak kehidupan ekonomi rumah tangga. Ya. Saya katakan lagi, judi slot, permainan dunia malam dan lain, nanti dampaknya apa? Ekonomi hancur, karir hancur. Nah, itu segala hal tentang ekonomi. Oke, teman-teman bisa, ini di Zoom saya sudah gabung ya. Saya coba share materi. Nanti teman-teman yang ada pertanyaan seputar ekonomi, pekerjaan, dunia bisnis, kok di saya ketika saya lagi menjelaskan langsung Pak, tanya Pak. Nah, gitu. Oke, siap Pak. Ada lagi. Oke, Pak, siap. izin bertanya Pak. Kalau saya ada seperti ini, gini, silahkan. Dosen punya pendapat, Anda punya pendapat berbeda, itu sah dalam dunia akademik. Dan dosen tidak boleh karena mahasiswanya kritis, lalu dibuat kreativitasnya dibatasi, tidak ada di situ. Baik, Pak. Jadi itu 10 menit gambaran dari saya maunya kok sudah mahasiswa S1 itu pemikirannya itu yang spektakuler. Baik, Pak. Semangatnya yang tinggi, stylenya itu style yang eksklusif,
Karena seorang S1 itu kalau lulus, seorang pemikir, seorang ahli strategi untuk menjalankan sebuah bisnis. Iya, Pak. Itu gambarannya. Iya. Ya. Nah, ini sambil muncul slide-nya, saya kemudian di dalam ketika Anda mengerjakan tugas dari saya harapkan jangan terpaku dengan Google, jangan terpaku dengan AI, ya. Iya. Tapi alangkah baiknya setelah menjalankan tugas, Anda selain berpikir untuk menjawabnya, Anda juga logikakan dengan isi sehari-hari. Baik, Pak. Artinya apa? Saya senang dengan hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Oke. Ini gambaran dari saya, ya. Ini nama saya. Ya. Kalau ada yang tanya, Pak, dari mana, Pak? Saya ini campuran dari Jawa, tepatnya Ponorogo. Tapi saya kecil sampai kelas 3 SMA, saya ada di Kalimantan Timur. Saya lahir di Samarinda, besar di Tenggarong. Ya. Ini nanti besok yang on cam yang berdua satu-satu ya, karena nanti di absensinya nggak bisa berdua ini. Ya, Anda nggak bisa nanti kalau menikah ceweknya dibuat satu, cowoknya dua, dilarang agama ya. Iya, Pak. Ini bahaya nanti. Nah, nanti sesi kedua nanti satu-satu ya, karena setiap orang yang hadir on cam ini saya screenshot semuanya Pak. ya. Jadi Ya, Pak. Ya, siap ya, Pak. Nanti sesi kedua nanti satu-satu ya. Nanti kalau di pengadilan agama buku nikahnya satu cowok satu cewek, nggak bisa dua cowok satu cewek ya. Ya, siap. Ya, Pak. Oke, ini gambaran Siap, saya. Pak. Jadi kalau sama saya itu mau bahasa apapun bisa, mau Jawa halus bisa, bahasa Jakarta bisa, bahasa Sulawesi lumayan bisa, bahasa Dayak bisa, bahasa apa bisa. Ya, siap, Ya, Pak. jadi Bahasa Madura, Pak. Madura, Pak. Saka Langkong, bisa. Oh, Dina, ya. Iya, keren. Iya, Pak. Madura, pojok Madura. Jadi bisa bahasa apapun. Ya, Ya, siap, Pak. nah itu. Nah, jadi itu gambarannya, ya. Itu saya senangnya gitu, teman-teman ya. Jadi kita berkomunikasi yang aktif itu sangat penting di perkuliahan selain materi ya. Nah, ini gambaran saya kalau posisi di IBMT, saya kaprodi di S2 ya. Ya. Menjadi konsultan manajemen, pelatihan, editor buku, lain-lain. Pokoknya saya tuh nggak mau hanya terpaku ngajar. Nanti saya ilmunya dangkal. Saya senang hal-hal yang ada di luar. Ya. Pokoknya bukan sebagai germo. Ya, jangan ya. Di sini nggak ada germo. Ya. Pak Han ini germo, perampok nggak. Di sini semuanya harus positif. Ya. Iya, Pak. Ini yang saya harapkan Anda juga mengisi CV Anda tuh dengan pekerjaan yang positif. Ketika kita punya CV, sebagai apa? Penebang kayu, Pak, illegal logging. Nah, jangan dicantumkan di sini. Ya. Itu yang saya harap Anda nanti mengisi hari ke depan Anda dengan aktivitas yang positif. Oke, siap, Pak. Ini perkuliahan nggak penting kalau perkuliahan, yang penting bagi saya, yang penting itu ini teman-teman. Saya kalau ngajar mahasiswa itu juga mengharapkan mahasiswa itu juga punya level ketika saya mengajar di perusahaan gitu. Ya. Di perbankan, di mana. Jadi saya ada standar tersendiri gitu. Ya. Harapannya dosen yang mengajar itu bukan dosen yang ekonomi adalah Anda ngantuk. Ya, bahkan saking ngantuknya nanti Anda akan buka situs-situs porno karena bosan dosennya ya. Saya nggak mau itu ya. Jadi di sini Anda konsentrasi yang tinggi. Ya, siap, Pak. Suara. Ya, Pak. Jadi mumpung saya ini orangnya terbuka ya. Iya. Nah, ini buku yang saya tulis ya. Jadi buku saya ini sekitar jadi gini, di profil saya ini kan ada ghostwriter. Anda tahu ghostwriter itu profesinya apa? Ini ghostwriter ini. Penulis. Kan ghost itu hantu. Ya, jadi membantu, Pak, membantu penulis buat bikin karyanya, Pak. Jadi
banyak dosen-dosen yang saya buka rahasia ya. Ada direktur di Indonesia ini punya buku, itu saya menuliskan. Tapi sebagai ghostwriter saya punya kode etik tidak membuka rahasia. Ya. Karena mereka itu seolah ingin punya buku tapi nggak bisa punya tulis. Iya. Jadi sayalah yang membantu untuk menuliskan isinya. Dia tinggal bayar saya, lalu bukunya jadi. Tapi dia yang sebagai penulisnya. Nah, yang Anda lihat di sini, ini buku yang saya tulis sendiri. Ya. Dan buku yang terakhir yang mau terbit, Anda kan tahu sekarang Pak Presiden akan ada membentuk namanya intelijen keuangan di Indonesia. Ya. Nah, sebelum Pak Presiden membuka divisi intelijen keuangan, saya sudah menulis buku terakhir saya nanti adalah intelijen pemasaran. Ini ilmunya adalah ilmu bagaimana kita bersaing dengan orang lain, dengan pesaing, bagaimana cara mengalahkannya. Nah, itu namanya ilmu intelijen pemasaran. Ini nanti buku saya yang akan terbit bulan depan. Ya. Dan itu masuk buku langka. Yes. Karena saya suka dengan namanya dunia intelijensi. Ya, intelijen itu menurut pakar dari ahli perang Cina Sun Tzu, semakin kita mengetahui kekuatan pesaing kita, semakin besar peluang kita untuk memenangkan perang. Caranya untuk menghimpun informasi dengan apa? Intelijen tadi. Tapi intelijen jangan digunakan untuk mengintip orang pasang kamera di kamar mandi ya, bukan. Tapi mengintip aktivitas pesaing di dunia pasar persaingan bisnis. Itu ya. Itu perbedaannya. Siapa? Udah berapa buku, Pak? Yang mungkin udah Bapak tulis sendiri, karya 7 sendiri, buku. atau itu tadi yang ghostwriter apa menuliskan untuk dijadikan. Pak Handi itu ke-mute Iya, Pak. suaranya, Maaf. speaker. Sorry. Ah, Ya. Kalau buku ini buku yang saya tulis sendiri dan ada nama saya. Yang ghostwriter itu saya nuliskan untuk orang lain, tapi orang lain itu tidak ada sumbangsi isi. Jadi cuma request, aku mau begini. Dan Anda pernah baca bukunya Khairul Tanjung, Anak Singkong? Belum sih. Ada yang pernah tahu? sudah Pak, sudah. Nah, yang sudah itu yang nulis itu adalah guru saya, ya. Jadi ada ghostwriternya dan dia dibayar 40 juta. Wow. Ya. Sedangkan saya hanya membantu orang-orang dosen paling tinggi ya paling direktur. Ya. Jadi ada tarif-tarifnya sendiri itu. Nah, jadi profesi menulis itu masih menjanjikan secara ekonomi di Indonesia. Ya. Itu cara kita untuk dapat uang. Ya. Dan waktunya bisa atur sendiri kalau kita menjadi penulis. Pak, Bapak, saya mau tanya. Bedanya ekonomi mikro sama makro apa, Pak? Nah, nanti dijelaskan nanti pas mata kuliah ya. Tapi dari kata-katanya kan kelihatan mikro kecil, makro besar. Kalau mikro itu ngurusin rumah tangga, perusahaan. Kalau makro ngurusin negara. Jadi mulai bupati, menteri, presiden itu makro. Sedangkan kepala rumah tangga, bos perusahaan itu mikro. Nah, itu definisinya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Mikro, ya. Nah, di kita ini masih mempelajari yang mikro. Berarti skalanya dari rumah tangga sampai perusahaan. Ya. Pak, saya ngurusi rumah tangga orang lain. Tidak dibahas di sini. Karena rumput tetangga kelihatan lebih hijau daripada rumput kita yang asli. Bahaya. Nanti Mas Wahyu nanti melihat, wah, saya lebih cantik istri sebelah daripada istri saya. Wah, bahaya. Betul, Pak. Betul, waduh. Nanti ujung-ujungnya wakal kalau Pak. Nanti ujung-ujungnya lari ke kopi pangku nanti bahaya ya. Jadi gini loh, teman-teman. Saya katakan ini kenapa? Karena memang saya dasarnya suka di lapangan, teman-teman. Ya. Iya, Pak. Jadi turun ke lapangan, menyamar, meneliti bagaimana potensi bisnis tambal ban, bagaimana potensi bisnis ini. Jadi ya nyamar. Jadi
tambal ban, warung kopi itu sudah saya paham itu apa namanya cara mainnya. Semua bisnis rata-rata paham karena saya turun langsung ke lapangan. Ya karena saya pernah punya pengalaman bisnis warung kopi malah dikerjain sama pegawainya. Kita harus sering mengawasi bisnis itu karena orang Indonesia itu kalau tidak ada pengawasan bosnya itu dicurangi. Ya. Dan sekarang dengan adanya teknologi, teman saya itu punya barbershop itu 8. Kalau dulu nggak ada teknologi, dia harus jam segini harus ke barber 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang punya CCTV yang 360 derajat. Dia cukup mengawasi dari phone-nya. Nah, kita harus berpikir seperti itu bisnis itu. Ya. Mas Ariel ini punya restoran 40. Itu kalau 40 itu tersebar seluruh Indonesia, Anda satu-satu bisa kurus loh, Mas. Ya. Iya, Pak. Tapi kalau kita punya sistem pembukuan, kita punya kamera CCTV yang bisa memantau. Itulah yang namanya pentingnya teknologi. Oke, ada yang mau lagi? Ayo, tentang bisnis, silakan. Saya mungkin penasaran sih Pak soal yang tadi Bapak jelaskan soal karya-karya Bapak. Nah, bagaimana sih kehidupan Bapak Handi yang sebagai mahasiswa dulu? Apakah Bapak sudah mulai aktif sebagai penulis, terus juga sebagai yang tadi editor? Itu bagaimana Pak? Mungkin bisa sedikit untuk sharing seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Jadi saya itu selama kuliah itu di S1. Ini ya, ini pelajaran bagi Anda ya. Kalau Anda kuliah tidak pakai hati, tidak segmen jurusan, saya S1 saya kan teknik industri. Iya, Pak. Ya. Hal passion saya, orang tua saya turunannya orang manajemen. Tapi saya waktu itu, saya mau cobalah kuliah yang berbeda sama orang tua gitu. Iya, Pak. Ya. Yang kedua, orang tua saya PNS semua. Lalu saya ingin berbeda sedikit lah. Saya nanti cita-citanya nggak jadi PNS lah. Iya. Dan saya amburadul kuliah S1 itu. Amburadulnya apa? Karena tidak sesuai passion, saya banyak keluar. Jadi saya kerja jadi supir truk, karena bus, jaga warung kopi, lain-lain. Akhirnya kuliah terbengkalai waktu itu. Baik. Tapi kalau di dalam debat dengan mahasiswa di presentasi logika, itu mahasiswa yang tidak yang katanya IP-nya bagus-bagus nilainya, itu sama saya takut gitu. Karena saya kalau debat pakai logika dan di dunia lapangan. Iya, Pak. Karena dia ngomong bisnis misalnya, saya sudah tahu kok di lapangan bisnis seperti apa, bahkan cara menghadapi mafia yang namanya segini loh. Di bisnis itu saya pernah punya teman membuka warung makan, omsetnya besar. Satu hari tidak ada satu orang pun yang berkunjung ke warungnya. Telepon ke saya, ini gimana Mas? Mungkin karena dia cewek, akhirnya saya datang, saya bantu. Kalau cowok enggak mungkin. Terus kamu agamamu apa? Islam Mas. Mungkin Islam ya. Kamu baca Yasin, kamu ambil air, terus Yasin itu airnya itu habis kamu baca Yasin, kamu siram ke depan warung kamu. Besoknya pulih. Orang ketika pakai logika bisnis, kenapa warung yang ramai tiba-tiba satu hari tidak ada orang berkunjung? Ada orang sudah stop di depannya tiba-tiba nggak jadi masuk. Itu kan aneh. Kalau kita hanya berpikir itu teori buku nggak ada loh yuk. Air Yasin bisa membuka lapangan pintu orang-orang yang tertutup karena bisnis dia diganggu sama orang lain. Nah, karena saya di lapangan saya paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia masak nasi jadi air terus. 4 kali masak nasi jadi air terus. Bingung. Lalu saya bilang ada kayak garam yang abu gosok itu ya. Abu gosok atau apa ya. Itu garamnya tolong kamu siram ke dapurmu. Masakan kelima jadi nasi lagi. Artinya apa? Saya banyak tahu dari bukan saya orang hukum ya. Tapi pengalaman dari orang di lapangan yang cerita ke saya itu bisnis itu secara klinik itu di belakang itu kuat loh di Indonesia ini. Nah itu, jadi sekulumit saya itu banyak turun ke lapangan sehingga
paham dunia nyata. Jadi kalau mau bisnis A sampai Z paham semua ya, rata-rata paham kalau cari tahu di lapangan. Dan dari situ di S2 saya perbaiki, saya kuliah lagi manajemen, dan alhamdulillah di manajemen itu lancar gitu kan. Selama kuliah baru lulus diminta orang untuk menjadi fasilitator pelatihan. Ya, ini ada perusahaan dan besar perusahaannya. Dari situ lalu saya juga bekerja juga sebagai wartawan di MNC. Di MNC itu ada divisi RCTI, Global TV, saya di radionya, namanya Sindo Trijaya. Di situ memperdalam yang namanya dunia jurnalistik dan penulisan. Sehingga kalau masa membuat berita, jadi gini teman-teman, kalau Anda membuat, kita di dunia wartawan itu ada dua ya. Kamu stylemu Jawa Pos atau stylemu Kompas. Coba Anda cek, kalau Jawa Pos bahasanya ringan kan, mudah dibaca korannya. Cek. Coba Anda baca Kompas, berat kan? Karena dia analisis. Kompas, Tempo. Nah, di situ kita bisa memahami teknik penulisan yang mana. Itu sih Mas. Jadi banyak-banyak bergaul di lapangan, sering ikut seminar, ya, komunikasi dengan orang. Dan yang terakhir adalah mau belajar terus tanpa berpuas diri, itu yang pertama. Di atas langit ada langit. Jangan merasa sudah pintar, merasa paling pintar, enggak. Di atas langit ada langit lagi yang lain. Iya, Pak. Jadi bisa disimpulkan kalau Bapak ini akademisi juga praktisi. Seperti itu ya, Pak ya? Saya kira seperti Dulu praktisi dulu, baru jadi akademisi. Iya. Saya berlabuh di IBMT itu enggak saya. Karena saya mencari narasumber. Dulu ada nama program namanya Economic Forum. Lalu saya datang ke kampus-kampus. Terakhir saya nyantol di IBMT, tiba-tiba ditawari saya untuk kerja. Ya. Terus saya bilang, ijazahmu apa? Saya bilang ini S2 Pak. Saya juga ya sudah, jadi staf dulu. Wah, saya dulu masuk di awal 2010 nih ketawain. Orang media kok pindah ke pendidikan. Ngerti tak dunia ini. Padahal sebelum jadi dosen saya sudah jadi trainer. Ya, perusahaan besar. Jadi tapi ya itu, saya selalu menyamar jadi orang, Mas. Jadi kalau ketemu saya tuh orang banyak. Contoh, saya pernah diminta tolong, kamu cari kandidat Pak Andi, orang ini. Ada berapa orang datang? 3 orang. Oke. Saya pura-pura jadi sapu. Saya pura-pura jadi staf. Permisi Pak, gini-gini. Saya bisa melihat perilaku orang itu ketika dia interview. Saya nyamar. Ya. Di Amerika Serikat, orang mau jadi CEO, ditaruhlah di suatu restoran. Kemudian mereka memerintahkan waitressnya untuk pura-pura menumpahkan sesuatu kepada orang yang mau diinterview. Apa yang dilihat? Respon. Apakah dia marah? Apakah dia maki orang? Atau dia bisa memaklumi orang? Ilmu itu nggak ada. Kalau saya senangnya kalau menginterview orang, saya menyamar jadi orang bawah. Nyapu. Saya ingin melihat dia yang asli itu apa. Karena ketika diinterview dia akan menunjukkan yang terbaik. Yang buruk-buruknya disimpan. Ya apa enggak? Betul, Pak. Ya. Tapi sebelum interview, saya ingin tahu karakter aslinya orang tersebut. Dari mana ya? Dari perilakunya dia. Pernah ada orang interview, Pak ini kok saya interview, saya ditunggu orang lain. Oh silahkan pulang aja, nggak usah interview di sini. Jadi gitu aja. Kurang ajarnya OB kok gitu. Itu cara saya gitu. Untuk melihat kandidat terbaik. Dan ada satu yang terpilih waktu itu, ada dosen, sekarang alhamdulillah sudah menjadi dosen di Universitas Negeri Malang. Itu sampai kurang ajar. Kurang ajar ini Pak Andi ini. Dia nyamar jadi tukang ngepel sapu buat ngopi. Saya tanya, mau kopi apa Pak? Mau teh apa kopi? Kopi hitam. Nah itu. Iya Pak. Itu sih Mas kalau yang menurut saya seperti itu. Jadi memang jangan puas untuk belajar. Jangan merasa paling pintar. Ya baik Pak. Terima kasih. Karena ada orang lebih pintar dari kita musuhi. Kalau pasti. Ya. Yang lain mau tanya silakan. Ini ada pekerjaan yang gini Pak. Silakan. Saya terbuka untuk itu. Permisi Pak, kameranya mati Pak. Hah? Saya pakai kamera yang satunya lagi, Boma. Nggak ada itunya, Pak. Masa nggak ada? Nggak muncul? Nggak muncul, Pak. Oh, ini muncul? Nah, saya kalau muncul terus ya, kalau nggak muncul malam Jumat, karena sunnah Rasul, ya nggak muncul.
Betul, Pak. Hup. Ya. Oke, silakan. Ada tanyakan dulu. Ini mumpung masih pengantar ya. Jadi kita ekonomi paling luas ya mata kuliahnya, karena mencakup beberapa ilmu manajemen, beberapa hal. Ya. Jadi kalau Anda belajar ekonomi itu belajar dari segala hal kehidupan. Iya, Pak. Ya. Termasuk caranya orang, Pak, saya ini sudah kaya, Pak. Saya mau poligami, Pak. Itu ekonomi juga yang mengatur itu. Coba Anda nggak adil jadi orang, hancur ekonomi itu. Ya. Tapi kalau Anda mengatur dengan adil niatnya ibadah, karena apa? Zaman sekarang orang misalnya pebisnis, dia poligami, itu tipis antara ibadah dengan nafsu gitu. Kalau saya gitu. Nah, akhirnya bobrok lah ekonominya. Jadi fondasinya harus kuat dulu di ekonomi. Pak, bisnis jangan ikut-ikutan. Bisnis itu ada namanya passion, minat sesuai dengan keahlian kita. Itu sangat penting. Contoh, Mas Febrianto, dia ahli untuk hobinya mancing gitu. Mancing perkara, mancing apapun, mancing. Lalu dia buka bisnis alat pancing. Karena dia hobi, sepi 2-3 bulan dia masih berusaha untuk bertahan dan belajar. Tapi kalau dia nggak punya passion, minat di situ, akan tutup bisnisnya. Itu yang berbahaya. Itu contohnya. Oke, itu gambarannya ya, karena memang kembali lagi Anda cek di materi ini, ketika kita belajar ekonomi ya, manusia itu punya yang namanya kebutuhan, tapi terbatas dengan kekuatan untuk membeli. Ya. Akhirnya apa? Yang memaksakan diri, kenalah pinjaman online. Itu yang ini dalam 3 bulan ini di Surabaya sudah ada 3 mahasiswa yang loncat terjun ya dari apartemennya. Kembali lagi, kalau nggak masalah asmara ya masalah utang piutang. Jadi hati-hati dengan namanya utang. Iya, Pak. Ya. Kecuali utang budi ya, utang budi nggak terlalu masalah. Tapi kalau utang uang ini yang bermasalah. Kemudian manusia memiliki beberapa kelas ekonomi. Ada ekonominya tinggi, menengah, sedang, bahkan ada yang ekonominya di bawah. Nah, semua itu pasti ingin membeli barang, tapi keuangannya terbatas. Akhirnya apa dia? Mencari namanya skala prioritas. Mana kebutuhannya dulu? Di mana penghasilan Anda dan daya beli Anda itu membatasi keinginan untuk membeli semuanya. Contoh, Mas Wahyu pengen liburan ke Singapura, tapi belum cukup. Digantilah dengan Singapurnya Surabaya, Pakuwon, Citraland. Aja Singapurnya ada kok. Ya ada patung kuda foto. Ya. Yang penting hati senang dulu. Coba dipaksakan, pinjam tetangga, pokoknya harus ke Singapura. Selesai dari Singapura, utang yang numpuk. Apa gak bunuh diri, Mas Wahyu? Bahaya. Jangan Mas Wahyu, jangan bunuh diri, Mas. Istri gimana, Pak? Kenapa? Kalau pinjaman istri ada nggak, Pak? Pinjamannya? Pinjaman istri, Pak. Oh, pinjaman istri. Nanti kalau pinjaman istri pinjam sama saudara, ketika arisan dirasani. Oh, itu loh Wahyu, pinjam. Wah. Di keluarga itu ada masalah juga. Pinjaman istri. Nanti waktu lebaran, gak usah disalami. Utang kok belum dibayar-bayar, arisan belum dibayar. Itu panci aja tuh. Saya yang beli belum masih utang. Ya, kena juga masalah. Kalau sudah utang itu mau saudara, mau apa, nggak bisa, Mas. Ya. Jadi kita menyesuaikan kondisinya. Contoh, ya, contoh di sini. Mas Syukur mau ke Jakarta dari Surabaya. Ya, pengen naik pesawat. Tapi harga tiketnya mahal. Sekarang kan ada sleeper bus. 500.000, ya. Kita bisa tidur-tiduran, makan pop mie sepuasnya, dapat makan. Tapi tetap ke Jakarta juga. Nah, itu kan siasat kan? Iya, betul. Jadi itu keinginan tuh harus ditahan direm gitu. Ya, itu yang harus diinginkan. Nah, Mas Wahyu pokoknya Nikita Mirzani, pokoknya kalau enggak saya enggak akan hidup susah. Ya. Sama Desti Fatimah aja sudah sama-sama manusia. Itu contohnya. Jadi itu cara.
Itu cara kita untuk mengerem Ya, ya perekonomian. iya Pak, Jadi bisa dipahami ya, bisa. keinginan itu Apa? banyak, tapi kita terbatas untuk daya belinya. Jadi kita pakai skala prioritas. Prioritas. Dan kalau besok kita dapat gaji, kita ada utang, utamakan dulu utang dibayarkan ketika kegajian. Karena apa? Kalau utang itu tidak diprioritaskan dibayar, akan menumpuk kewajibannya. Bayar cicilan motor, bayar kos-kosan, utamakan dulu. Ya. Lah ini nomor 1 judi slot, ya nggak bisa. Makannya, contoh di sini ada Mbak Sidratul Meli, makannya kalau pagi di KFC, siang di McD, Aduh. kalau malam di AW ya, ya habis 1 minggu habis gajinya, ya itu contohnya. Tapi kita bisa contoh misalnya Mas Wildan, puasa Kamis, Selasa makan sehari sekali, Rabu sehari 2 kali, Jumat sehari 3 kali, Minggu UGD, nanti masa masuk UGD ya. Maksudnya jangan terlalu ngirit juga gitu loh. Jangan Mas. Ya, sesuaikan dengan kita juga harus menjaga tubuh kita biar fit, makan yang bergizi, yang cukup gitu. Jangan puasa makan sehari sekali. Ya. Iya. Jadi ekonomi mengatur diri kita untuk mengatur keuangan ya. Dan Anda bisa lihat itu. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, oikos dan nomos. Oikos itu keluarga rumah tangga, nomos itu aturan. Jadi aturan rumah tangga, manajemen rumah tangga ya. Jadi bahasa Yunani oikos nomos. Kalau domestos nomos itu bahasa serangga, tapi di oikos nomos. Oikos nomos. Oikos itu adalah keluarga, nomos itu adalah hukum aturan, sehingga diartikan menjadi aturan rumah tangga, manajemen rumah tangga. Ya, bukan rumahnya tetangga, rumah tangga. Kalau rumah tetangga beda lagi. Nanti kalau aturan mengintip rumah tangga atau tetangga itu belajar sama Mas Boma, ya itu ahli untuk tetangga ya. Mas Boma bingung apa itu ya. Oke, berikutnya lagi, bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas dan langka ya. Ini nanti kita sampai 18.30 kita break dulu teman-teman ya. Iya Pak, siap. 15.20 menit. Ya, baik kita nanti jam 20.00 lagi nih, saya jelaskan dulu penting-penting dulu. Ya. Nah, di sini ekonomi itu adalah masyarakat membuat pilihan. Bagaimana cara dia menggunakan uang, bagaimana dia menggunakan sumber daya yang terbatas, tapi dia harus bisa menghasilkan berbagai jenis barang. Contoh, Muhammad Afif Nur Cahyono, saya nggak punya pekerjaan Pak Andi, tapi saya punya sepeda motor ini. Nah, kita berpikir ekonomi ini terbatas, kita punya sepeda motor. Apa yang kita lakukan? Bisa daftar ojek online, bisa daftar Shopee Food. Itu contohnya ya. Itu logika kita memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Ya. Berikutnya lagi di sini ya. Misalnya Mas Rofiki ya. Dia cuma punya 1 gitar. Apa yang dilakukan? Gunakanlah untuk dia cari penghasilan. Ngamen. Ngamennya bukan ngamen ke warung-warung. Ambil handphone, dia posting jadi YouTuber. Ya. Nah, itu cara kita juga menyiasati hal-hal yang terbatas. Dan ekonomi juga harus paham ada kebutuhan masa mendatang. Setiap Anda ada penghasilan, Anda wajib untuk menyisihkan menjadi tabungan. Karena ada masa mendatangnya. Nanti aku lihat terus sama dulu. Ya. Jadi ada unsur tabungan di sini. Di sini semua sudah punya tabungan belum? Kayak saya Pak, rajin menabung. Sudah punya. Sudah Pak. Rajin menabung ada 2, rajin menabung betulan atau rajin menabung di spiteng. Di WC. Fatimah rajin menabung Pak. Nah, Ayo rajin menabung Pak. saya punya teman yang rajin menabung 3 orang, 1 Desti, 1 Nurul, 1 Fatimah. Rajin menabung. Oke, jadi ekonomi juga berpikir masa yang akan datang, yaitu menabung. Untuk investasi.
Ya. Hmm, Nanti ada gunanya. Contoh Mas Wahyu sudah punya istri, tapi dia menabung untuk apa? Untuk istri kedua. Boleh. Ada investasi. Betul. Tapi sebelum dia melamar istri kedua, dia diracuni sama istri yang pertama pakai domestos nomos. Nah, ini bahaya ya. Next. Di sini ekonomi juga mengelola sesuatu yang terbatas tapi harus efisien. Dan cara penggunaan sumber daya yang ada. Ya. Karena apa? Manusia itu punya bermacam cara untuk dia mendapatkan penghasilan. Ada yang bekerja serabutan, tukang batu, ada bekerja sebagai dukun pijet, ada bekerja sebagai paranormal, apapun itu. Tapi di dalam ekonomi diharapkan pekerjaannya yang positif. Apa itu? Tidak melanggar aturan hukum dan tidak melanggar norma-norma aturan yang ada. Iya. Ya. Pak, saya ini bekerjanya keras, Pak. Apa kerjaanmu? Saya penari striptis, Pak, di kafe. Bukan itu. Tapi saya penari profesional, Pak, diundang presiden dengan adat istiadat yang ada. Nah, itu. Jadi hal-hal yang sifatnya positif. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Jadi Ya. sampai di sini nanti ketika habis belajar ilmu ekonomi, jadi pebisnisnya beda-beda. Contoh Mas Wahyu, saya jadi kurir narkoba, Pak. Wah, jangan. Mas Ariel, saya bandar judi, Pak. Tapi saya menjadi bandar warung, Pak. Artinya apa? Pujasera. Nah, itu yang bagus. Ya. Ya, Pak. Kemudian di slide terakhir pertama ini ilmu sosial. Hati-hati ya, kalau sosial itu berarti kehidupan masyarakat. Ini baca harus cepat ya. Nanti beda nanti. Kalau sosial jadinya ya. Jadi sosial. Sosial. Jadi bacanya harus. Nah, beda lagi. Apa yuk sosial? Kalau ada kelebihan ekonomi itu kita diharapkan untuk bisa membantu orang lain. Kalau uangnya banyak, kita bisa membuat panti asuhan. Pak, saya akan membuat panti para janda-janda, Pak. Wah, misalnya Mas Wahyu misalnya ya. Yang tidak mampu, nanti saya akan membuatnya, Pak. Anda membuat panti para janda. Ada orang pengemis, nggak ada bantu. Salah Anda. Karena yang bantu itu yang lebih butuh, gitu loh. Ya, bahaya ini. Ya. Karena sosial. Sisihkan kelebihan kita, tapi ingat kalau menolong orang lillahi ta'ala, jangan menolong di posting. Saya menolong orang. Jangan. Itu tidak ikhlas namanya. Tapi memang manusia jangan ada yang ikhlas ya sekarang ini. Susah cari yang ikhlas ya. Oke. Kemudian di sini ada manusia dan perilaku. Manusia ini aneh-aneh kok perilaku teman-teman ya. Ya itu tadi itu loh, habis utang ditagih marah-marah. Ya. Jadi di sini kita harus menjaga perilaku kita. Karena sekarang zamannya sudah viral, teman-teman. Hati-hati loh. Pak, Anda mukul orang, ya. gimana nagih hutang sama teman kita, Pak? Utangnya nggak dibayar-bayar. Ya paling gampang saya kalau nagih utang ke teman saya itu gini loh. Kamu bisa bayar utang nggak hari ini? Nggak bisa. Nah gini loh, tadi malam saya mimpi tiba-tiba saya lihat kamu itu kayak dicabut malaikat. Ya. Lalu saya juga melihat kamu itu di pemakaman gitu. Dan kamu nggak bisa masuk surga di alam barzah itu karena ada satu utang yang belum kamu bayar ke saya. Nah saya gitu ya caranya. Ya. Jadi mengetuknya dengan cara-cara yang keagamaan, takut-takuti dulu. Ya, itu. Terus udah nggak takut, Pak. Yang kedua, kalau udah nggak takut, ya utang kamu ini saya ikhlaskan. Kalau besok-besok kamu nggak bisa bayar, saya nggak akan pernah minjami kamu lagi. Nah, kalau Anda takut nggak bayar gimana, saya rugi, Pak. Jangan takut. Nanti diganti Gusti Allah yang lebih dari yang ada utang tadi. Amin, Pak Desti. Gitu loh. Ya. Jangan takut sudah. Kalau teman Anda bayar, nggak mampu bayar, diam-diam sudah ditagih segala macam, nggak takut, selalu diikhlaskan. Itu yakin lah kalau Anda punya Gusti Allah itu Tuhan masing-masing, nanti akan diganti. Ya, Anggaplah itu bagian dari Anda melakukan yang namanya sedekah. Ibadah, ya, menolong orang, ya, sedekah untuk fakir miskin. Anggaplah dia fakir miskin. Itu Mbak Desti. Mbak Desti suka ngutangi orang ya? Nah, kalau Mbak Desti ngutangi cowok, bilang gini, kalau kamu nggak bisa bayar utang, saya akan melamar kamu, saya akan nikahi kamu. Gitu, pasti takut cowoknya ya, Mbak Desti. Mbak, coba.
Oke. Kemudian ekonomi yang terakhir mengembangkan pemikiran tentang cara bekerja dan memperbaiki kondisi perekonomian. Pak, saya ini kok gajinya cuma 2 juta, Pak. Saya ingin memperbaiki kondisi, Pak. Anda belajar bahasa Inggris. Ketika sudah belajar bahasa Inggris, lalu Anda jadilah tenaga kerja asing yang mempunyai kemampuan bahasa asing. Ingat ya, menjadi tenaga kerja sekarang bukan hanya jadi pembantu segala macam. Sekarang sudah mulai mengarah ke hal-hal yang keahlian. Saya pas ke Jakarta kemarin satu kereta dengan orang yang bakal bekerja di showroom mobil sebagai admin di Hong Kong. Gajinya 10 juta, belum komisi. Iya, Pak. Karena sekarang pemerintah sudah membatasi pekerjaan seperti ART, rumah tangga, tapi hal-hal yang sifat keahlian. Di Brunei banyak orang Indonesia yang bekerja sebagai suster. Bukan suster ngesot ya, tapi suster yang ada di rumah sakit. Jadi tingkatkan kemampuan Anda. Ya, belajar tentang ilmunya itu, lalu modal Anda untuk biar naik peningkatan agar bisa memperbaiki kondisi perekonomian. Oke, mungkin itu dulu yang sisi satu teman-teman. Ini saya juga dari IBMT itu tadi jam 5 sampai rumah 6:30. Ini saya break. Jadi jam 8 kita mulai lagi ya teman-teman ya. Oke, siap, Pak. Nah, kita istirahat dulu, silakan di off cam. Ya, saya juga off cam juga. Oke, siap. Isi tenaga dulu ya. Mungkin itu dulu teman-teman ya, Baik, kita lanjut Pak. jam 8 ya. Istirahat dulu semuanya ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima Siap. kasih, Oke. Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini saya hentikan ya. Terima kasih ya. Sampai Pak. nanti. Baik, Pak Handi. Ya, jam 8 ya. Oke. Oke, Pak. Siap, Ibu Pak. Leona. Mana Ibu Leona tadi?
internasional.